Indonesia, negeri kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau, beragam iklim, bentang alam ekstrim, dari hutan hujan lebat di Sumatera hingga padang savana kering di Nusa Tenggara. Di tempat-tempat yang nyaris tak tersentuh manusia, hidup makhluk-makhluk langka, makhluk yang hanya bisa ditemukan di sini dan tidak di tempat lain di bumi. Hewan-hewan endemik, mereka bukan sekedar satwa liar. Mereka adalah harta karun biologis. Mereka adalah kisah alam yang tertulis jutaan tahun evolusi. Namun, satu persatu mereka mulai menghilang. Di tengah hutan Sumatera yang lebat dan berkabut, seekor bayangan bergerak tanpa suara. Seekor harimau, raja rimba yang kini semakin sulit ditemukan. Harimau Sumatera, Panthera tigris, adalah harimau terkecil di dunia. Namun, ukurannya tidak mengurangi kewibawaannya. Tubuhnya yang ramping, lincah, cocok untuk menyusup di antara pepohonan rapat dan rawa-rawa. Dulu, ia berkeliaran dari Aceh hingga Lampung. Kini, ia hanya tersisa di beberapa kantong hutan yang terisolasi. Jumlahnya diperkirakan tak lebih dari 350 ekor. Alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit dan tambang telah memusnahkan sebagian habitatnya. Tanpa ruang untuk berburu, ia mendekati perkebunan. Ketika harimau mencari makan, manusia menyambutnya dengan senjata. Satu jerat bisa melukai harimau seumur hidup, mengganggu cipta, bahkan menyebabkan kematian perlahan-lahan. Upaya konservasi terus dilakukan, namun tanpa perlindungan serius terhadap hutan primer, harimau Sumatera hanya akan menjadi legenda, bukan kenyataan. Kalimantan, rumah dari salah satu makhluk paling cerdas yang pernah ada. Orang utan Kalimantan hidup di atas pohon hampir sepanjang hidupnya. Ia tidur, makan, bermain, dan membesarkan anak di udara. Orang utan bukan hanya pintar. Mereka punya rasa ingin tahu, empati, dan ikatan sosial yang kuat. Anak orang utan tinggal bersama induknya selama 6-8 tahun. Belajar bertahan hidup, mencari buah, dan mengenali ancaman. Namun, hutan Kalimantan terus terbakar. Dibakar untuk memperluas kebun sawit. Setiap tahun, ribuan hektar hilang, dan dengan itu, ribuan kehidupan pun musnah. Anak-anak yang kehilangan induk dibawa ke pusat rehabilitasi. Di sana, mereka harus belajar dari manusia, cara bertahan hidup di dunia yang dulu milik mereka sendiri. Tapi, tidak semua bisa dilepas liarkan, karena yang paling dibutuhkan, hutan, sudah mulai lenyap dari peta. Di Papua, burung-burung surga menari.
bukan untuk manusia, tapi untuk cendrawasih. Organ cendrawasih adalah keajaiban biologis. Bentuk komunikasi visual paling kompleks dalam dunia bumi. Setiap spesies cendrawasih punya tarian unik. Namun, keindahan ini menjadi senjata makan tuan. Cendrawasih diburu untuk bulunya. Sebagian dijadikan hiasan, sebagian dijual ke luar negeri. Namun, masyarakat adat Papua punya kearifan lokal. Mereka percaya cendrawasih adalah titipan alam. Kini, mereka menjadi garda terdepan dalam konservasi menjaga burung, hutan, dan identitas mereka sendiri. Di Sulawesi, ada seekor burung yang percaya pada tanah. Bukan pada sarang atau induknya, tapi pada panas bumi. Maleo adalah burung endemik yang luar biasa. Setiap kali bertelur, mereka menggali lubang sedalam 1 meter di pasir panas. Telur itu ditinggalkan dan akan menetas berkat panas alami dari bumi atau matahari. Anak Maleo lahir tanpa bantuan. Ia tidak pernah melihat induknya. Namun, naluri menuntunnya masuk ke hutan di tempat yang kini semakin rusak. Telur Maleo dianggap langka dan bernilai tinggi. 1 telur bisa dijual dengan harga tinggi di pasar gelap. Dan masyarakat yang dulu melindungi kini tergoda untuk menjual. Beruntung sebagian masyarakat bangkit untuk melindungi lokasi bertelur. Menyadari bahwa 1 telur Maleo sama berharganya dengan 1 generasi. Komodo adalah makhluk dari masa lalu. Ia telah ada sejak jutaan tahun lalu, menyaksikan dinosaurus punah dan tetap bertahan hingga sekarang. Ia adalah predator sejati, kuat, sabar, dan mematikan. Dengan air liur berbisa dan gigitan yang penuh bakteri, ia hanya perlu melukai mangsa dan mematikan. Pulau-pulau Komodo, tempat mereka tinggal, terancam. Pembangunan tanpa kontrol, kenaikan permukaan laut, serta fragmentasi habitat membuat populasi komodo tidak stabil. Tanpa pulau, tak ada komodo, dan tanpa kontrol, naga terakhir kita akan menjadi kisah fiksi sejarah. Mengapa hewan endemik itu penting? Hewan endemik tidak hanya cantik atau unik. Mereka adalah pilar ekosistem. Jika satu menghilang, maka rantai kehidupan terganggu, seperti batu bata yang dicabut dari fondasi rumah.
Mereka juga mewakili budaya, cerita rakyat, dan filosofi hidup masyarakat lokal. Setiap punahnya satu spesies adalah hilangnya satu bab dalam buku sejarah bangsa. punya pilihan, menjadi generasi yang membiarkan keajaiban ini lenyap, atau generasi yang berdiri menjaga